سبيل الدموع سبيل مريح. Malam ini teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi, kita akan masuk ke perang yang sangat besar di dalam sejarah Islam dan sejarah dunia. Dikenal dengan perang kemenangan pertama dalam Islam. Walaupun sebelumnya ada peperangan-peperangan, tetapi Nabi SAW sempat menulis perdamaian dengan suku Dumrah yang sudah kita jelaskan juga tadi untuk pada pertemuan kita, namanya dipimpin oleh Majdi, dan juga suku Mudlij yang juga sempat menghadang pasukan Nabi SAW dan meminta perdamaian agar jangan mengganggu kafilah Quraisy. Kita sekarang teman-teman masuk di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan secara khusus. Begitu akhir Sya'ban di tahun 2 Hijriah, turunlah perintah untuk berpuasa Ramadan. Maka mulai 1 Ramadan mulailah muslimin berpuasa wajib pada saat itu. Sebelumnya belum pernah ada perintah Ramadan. Jadi kurang lebih 14 tahun dari masa dakwah Nabi SAW belum ada perintah puasa Ramadan. Nanti di tahun 2 Hijriah. Maka para sahabat pada saat berangkat untuk perang di Badr, mereka dalam kondisi berpuasa. Telah sampai informasi kepada baginda Nabi SAW kalau ada kafilah Quraisy, dan sudah kita jelaskan kafilah itu kalau jumlah unta 3 ekor ke atas baru dikatakan kafilah. Dan kafilah Quraisy sudah kita jelaskan juga pada pertemuan kita yang sebelumnya, itu rata-rata di atas 1000 ekor unta, 1000, 1500 sampai 2500 sampai 3000, 4000 ekor unta. Kafilah dagang yang sangat besar. Nabi SAW sudah membentuk dari sebelum perang Badar ini banyak sekali sariyah-sariyah untuk menyerang kafilah Quraisy secara khusus. Karena ternyata orang-orang Quraisy mereka bejat sekali, terutama pimpinan-pimpinannya. Waktu kaum muslimin ditindas dan akhirnya mereka hijrah, maka para pimpinan kepala-kepala suku memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kaya, termasuk hartanya Abu Bakar, hartanya Umar, hartanya Uthman, hartanya Abdurrahman ibn Auf, sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Diambil semua harta-harta mereka, bahkan istri dan anaknya juga ada yang diambil. Maka Nabi SAW membentuk sariyah tujuannya untuk membalas itu. Sering terjadi penyerangan-penyerangan tapi belum berhasil. Tepatnya satu hari di bulan Ramadan, tepatnya di hari kedua Ramadan. Walaupun khilaf di antara ulama tentang hari ini, tapi ada pendapat yang mengatakan di hari 2 Ramadan. Jadi baru puasa sehari, terdapatlah informasi yang sampai kepada Nabi SAW, ternyata ada kafilah Quraisy yang sangat besar dari negeri Syam di utara Jazirah menuju ke Mekah dan melewati pinggir Madinah. Serta uniknya kafilah ini, dulu-dulunya sebelumnya kafilah selalu dikawal dengan 300 prajurit, 500 prajurit. Ini hanya dikawal dengan 40 orang. Padahal jumlah kafilah yang ada, unta-unta mereka dan harta yang mereka bawa itu lebih dari 2.500 ekor unta. Karena mereka anggap sebelumnya selalu berhasil, enggak pernah muslimin berhasil menyerang mereka, selalu lolos saja gitu kan. Maka mereka merasa tentram. Dan uniknya juga kafilah ini, kebetulan sekali dengan hikmah Allah semua harta muslimin yang dirampas oleh tokoh-tokoh Quraisy itu dikumpulkan menjadi satu, dipegang oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, ya, Abu Lahab, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang memang mengambil ini harta ini, lalu mereka menyatukannya di dalam satu kafilah ini. Jadi kafilah ini memang secara khusus adalah kafilah hartanya muslimin yang mereka rampas di Mekah. Nabi SAW dengar, dan kafilah dipimpin oleh Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam tentunya, karena masuk Islam nanti di pembebasan kota Mekah. Allah yang Maha Suci telah menentukan takdirnya pada saat itu, menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk keluar serang kafilah itu. Tetapi jangan iklankan ini sebagai sebuah peperangan untuk merebut kafilah dan mengembalikan hak muslimin. Maka diiklankannya pertama kali sariyah atau Ghazwa, peperangan dipimpin Nabi SAW untuk menyerang kafilah Quraisy yang digabung antara orang-orang asli Mekah Muhajir dan juga orang-orang asli Madinah Ansar. Kalau masih ingat tadi saya sempat jelaskan di pertemuan kita yang sebelumnya, sariyah-sariyah yang diutus oleh Nabi SAW selalu dari orang-orang Mekah, supaya tidak ada masalah. Jangan nanti orang menilai, oh ini Muhammad sengaja menyerang untuk merampas.
Padahal sebenarnya tujuannya Nabi SAW mengembalikan harta orang-orang Makkah. Tapi khusus pada saat ini diiklankan siapa yang mau ikut menyerang kafilah Quraisy termasuk orang-orang asli Madinah boleh. Maka terkumpullah bersama Nabi SAW waktu itu 313 orang. Banyak yang tidak ikut memang, jumlah masyarakat Madinah banyak, ribuan orang. Tapi karena ini pilihan, bukan sebuah kewajiban, maka akhirnya yang ikut tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan oleh para ulama sirah, tanda kutip ya, mengatur sebuah strategi atau rekayasa tanda kutip, tapi positif ya. Sebuah strategi agar terjadi peperangan ini. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar pergi dari rumahmu hai Muhammad dengan kebenaran, padahal sungguhnya sebagian dari orang-orang beriman tidak menyukainya. Jadi di sini dimaksud dengan Allah mengeluarkanmu dari rumahmu hai Muhammad, di sini ada tanda kutip strategi atau tanda kutip rekayasa yang Allah SWT sudah atur. Tidak negatif, ini positif tentunya. Kalau bahasa saya ini keliru, tentu saya tidak bermaksud negatif. Tapi di sini adalah yang dimaksud Allah sengaja mengatur ini. Terjadi pertemuan ini, nanti kita bacakan ayatnya. Sehingga akhirnya keluarlah dari Madinah Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Waktu itu Nabi SAW pun belum mendapatkan informasi kalau akan terjadi peperangan. Ulama juga mengatakan, firman Allah yang mengatakan, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar dengan kebenaran hai Muhammad, adalah jelas di sini ada sebuah strategi atau rekayasa sang pencipta Allah untuk menjadikan pertempuran terjadi. Nabi SAW diperintahkan untuk memberi pilihan kepada siapa saja yang mau ikut dan bukan sebuah kewajiban. Salah satu sahabat yang ingin sekali ikut dan akhirnya tidak punya uzur, tidak bisa ikut, akhirnya juga Nabi SAW memberikan kepadanya ghanimah, harta rampasan perang, dan juga mendapatkan pahala Badr, yaitu anak mantu beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada saat dia sudah siap-siap ingin ikut berperang bersama Nabi SAW, maksudnya ingin menyerang kafilah, belum dikatakan peperangan pada saat itu, karena peperangan nanti terjadi dengan satu hal yang Allah sudah atur. Jadi bukan berhadapan sama kafilah, tapi berhadapan dengan pasukan Quraisy yang keluar dari Mekah. Utsman bin Affan mengalami satu keadaan pada saat dia sudah siap-siap, tiba-tiba Ruqayyah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW yang merupakan istri dia, sakit keras, dan Ruqayyah meninggal karena sakit itu. Maka Nabi SAW menugaskan Utsman bin Affan secara khusus untuk menjaga Ruqayyah. Jadi di sini bukan cuma karena menjaga istrinya, tapi menjaga anak Nabi SAW. Maka Utsman pun akhirnya tidak ikut. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW melibatkan Utsman bin Affan dalam pahala-pahala dan juga ghanimah. Sebelum jauh bicara masalah perang Badar, teman-teman sekalian, peperangan yang luar biasa pada saat itu, dan kita akan lihat bagaimana luar biasanya di sini campur tangan Allah yang sangat besar kepada jumlah muslimin yang sedikit yang akan melawan pasukan Quraisy. Jumlah mereka hanya 314 melawan 1000 orang pasukan Quraisy yang sangat kuat dan keluar dengan siap berperang. Tentu teman-teman sekalian, kalau Sariyah atau Ghazwa, karena Nabi SAW sini iklankan sendiri akan keluar, tapi jumlahnya cuma 300 saja. Persiapan mereka sederhana sekali. Bahkan banyak sahabat tidak pakai baju besi yang biasanya mereka pakai untuk peperangan besar. Banyak di antara mereka yang hanya memegang tombak. Banyak di antara mereka hanya membawa sebilah pedang saja. Banyak di antara mereka cuma membawa beberapa anak panah, yang tadinya mestinya kalau peperangan minimal memiliki 100 anak panah, 150 anak panah. Tapi ini hanya beberapa anak panah, 5-6 anak panah saja. Karena mereka anggap ini bukan peperangan, menyerang kafilah. Kafilah dijaga oleh 40 orang. Jumlah mereka 314 orang, gitu kan? Dalam pandangan mereka, kalaupun berhasil maka pasti menang. Sebelum membaca panjang lebar itu atau mengetahui tentang peperangan Badar yang mulia, kita akan lihat dulu ada satu keajaiban yang terjadi, yaitu mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib. Dan ini jarang sekali orang mengetahui tentang kejadian, padahal sebenarnya ini berhubungan sekali dengan perang Badar. Sebagian ulama sirah juga menyebutkan tentang riwayat ini, dan riwayat ini sahih tentang mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib adalah
tante Nabi SAW. Waktu itu Atikah belum masuk Islam. Ini bersaudara dengan Abbas, juga belum masuk Islam pada saat itu. Abbas nanti masuk Islam di pembebasan, sebelum pembebasan kota Mekah beberapa saat. Atikah, teman-teman sekalian, 3 hari sebelum terjadi perang Badar sempat mimpi di Mekah, dan mimpinya itu membuat dia ketakutan sekali. Karena pada malam itu Atikah mimpi ada seseorang yang dia lihat datang dari kejauhan, kemudian naik ke atas sebuah bukit tinggi di Mekah. Kemudian orang itu teriak dengan suara keras menuju ke arah Mekah, dan suara itu masuk kepada semua rumah penduduk Mekah, yang bunyinya kurang lebih dalam terjemahan bahasa Indonesianya, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam 3 hari lagi. Orang tersebut terus saja berteriak-teriak dalam mimpi Atikah sampai dia memasuki Mekah dan keliling Ka'bah, kemudian terus menteriakkan kalimat tersebut, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian 3 hari lagi. Lalu orang tersebut kembali mendaki bukit Abi Kubais dan teriak lagi dengan suara keras. Terus begitu dia kelilingi semua tempat Mekah diteriakin, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian 3 hari lagi. Lalu orang itu mengambil batu, sebuah batu. Lalu batu itu dilihat oleh Atikah dalam mimpi, diangkat lalu dilemparkan ke arah Mekah. Dan batu itu tiba-tiba menjadi sebuah serpian atau menjadi serpian-serpian batu yang banyak dan menimpa semua rumah di Mekah. Gak ada yang tidak kena, semua kena rumah ini dengan batu itu. Ini mimpinya Atikah, dan mimpi ini disebut oleh para ahli sejarah dengan mimpi Atikah. Judulnya begitu. Ini tante Nabi SAW. Atikah lalu menceritakan pada saat bangun kaget, dia cerita sama saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib, taman Nabi SAW, yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Abbas pun sangat ketakutan karena ini berarti akan ada peperangan, tetapi mereka belum tahu apakah dari muslimin atau dari orang lain. Ini menandakan Mekah akan ditimpa kekalahan, akan hancur dan seterusnya, akan sedih, tapi belum jelas apakah dari muslimin atau orang lain. Pada saat itu Abbas pun mau menceritakan, takutnya nanti salah. Maka Abbas bersahabat dekat dengan satu orang namanya Al-Walid bin Utbah. Ini salah satu tokoh juga Quraisy, dan Abbas memberitahukan padanya kalau Atikah tadi malam mimpi seperti ini, dan memberi pesan agar jangan diceritakan pada siapapun. Ini mimpi, takutnya nanti dikira saya ini membuat-buat atau adik saya buat-buat. Al-Walid lalu memberitahukan ayahnya yang bernama Utbah dan memesankan agar tidak memberitahukan siapapun. Sampai akhirnya semua penduduk Mekah tahu. Dan ini sebuah pelajaran teman-teman sekalian. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, kalau engkau titip emas pada orang, pastikan tidak bertambah, bisa berkurang. Tapi kalau engkau titip kata-kata pada orang, pastikan bertambah. Itu sifat manusia. Jadi kalau antum berdiri di pinggir jembatan, lihat saja, nggak ada apa-apa, cuma kayak orang apa sih, kagum lihat sesuatu. Nanti orang lain datang, antum sudah pergi. Dia lihat-lihat, ada orang ketiga datang, ditanya, ada apa? Kayaknya ada buaya. Yang orang pertama nggak bicara apa-apa. Pergi orang kedua, orang ketiga nih, lihat cari buayanya mana. Datang orang keempat, ada apa? Ada buaya putih. Pernah dengar nggak cerita buaya putih di Indonesia? Saya kaget juga lihat dengar ada buaya putih nih. Nanti orang kelima datang, ada apa? Oh, buaya putih, tapi di sebelahnya ada perempuan. Apalah segala macam, jadi panjang. Abbas sebenarnya radhiyallahu anhu itu belum masuk Islam ya, tidak tahu kalau berita mimpi adiknya Atikah telah tersebar. Dan pada saat itu orang-orang Quraisy memang tahu kafilah terbesarnya mereka akan melewati Madinah, dan selama ini sudah usaha kaum muslimin menyerang tapi tidak berhasil. Lalu kemudian saat dia tawaf di Ka'bah keesokan paginya, tiba-tiba melewati majelis Quraisy yang satu sama lain saling berbisikan, di antaranya Abu Jahal, ya, orang yang merupakan musuh besarnya Islam. Abu Jahal waktu itu sedang membicarakan mimpi Atikah. Lalu Abu Jahal berkata kepada Abbas lagi tawaf, wahai Aba Fadl, nama anaknya Fadl, anak pertamanya, wahai ayahnya Fadl, bila engkau selesai tawaf, mampirlah ke majelis kami. Saat Abbas selesai tawaf, ia pun mampir di majelis Abu Jahal. Abu Jahal lalu bertanya, aku melihat
cukup nabi yang berasal dari kalian wahai suku Abdul Muttalib. Artinya sudah ada satu orang ngaku nabi. Masa ada sekarang lagi yang mau mengaku nabi? Abu Jahal menyinggung, kenapa? Karena Atika mimpi kan. Masa ada lagi Atika juga ngaku nabi? Kan sudah ada Muhammad nih. Tapi dia singgung dengan bahasa dia. Aku melihat cukup satu orang saja ngaku nabi dari kalian hai suku Abdul Muttalib. Abbas bertanya, apa maksudmu? Abu Jahal bilang, dulu seorang laki-laki yang bernama Muhammad, tentu kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku dapat wahyu. Sekarang ada juga perempuan mengaku dapat wahyu. Kata Abbas, apa maksudmu? Kata Abu Jahal, bagaimana dengan mimpinya Atiqah? Ini baru tadi malam diceritain, hari ini sudah sebar semua. Gara-gara titip kata-kata. Jangan ceritain orang ya. Jadi jangan antum pakai cara ini, percuma. Jangan ceritain orang, pasti sampai kemana-mana gitu. Abbas waktu itu coba memungkiri, dia mengatakan mimpi yang mana? Dia coba memungkiri, karena memang khawatir bila mimpi itu betul-betul terjadi, maka kalau mimpi itu tidak terjadi ya, maka akan tersebar di Quraisy kalau adiknya pembohong, dan makin besar tuduhan Quraisy kalau Muhammad pembohong, ini lagi tantunya pembohong. Maka Abbas bingung pada saat itu. Abu Jahal lalu berkata, bila 3 hari berlalu dan tidak terjadi apa-apa, maka aku akan menyebarkan tulisan bahwa suku Abdul Muttalib adalah paling pembohong dari suku-suku Arab yang ada. Abbas tetap memungkiri, dan masalah pada saat itu selesai dengan pernyataan Abu Jahal tadi. Sudah, Abbas tinggalkan saja. Saat Abbas balik, maka para wanita Abdul Muttalib mengurumuninya dan berkata, maksudnya dari suku Muttalib, bagaimana bisa engkau membiarkan Abu Jahal berkata semaunya tentang suku kita? Abbas akhirnya datanglah ke sana, dikatakan oleh mereka, perangi dia, bunuh Abu Jahal itu. Gitu kan. Mereka panggil Abu Hakam waktu itu. Abbas akhirnya bertekad untuk menghadapi Abu Jahal bila 3 hari ia mau mempermalukan suku Muttalib. Artinya Abbas mengatakan, baiklah, kita lihat, kalau 3 hari dia mau mempermalukan suku kita, maka kita akan perangi, saya akan lawan dia. Dari sisi lain, kita sekarang tinggalkan Mekah dulu. Abu Sufyan pada saat itu lagi memimpin kafilah. Waktu dia sudah mau lewatin Madinah, dia selalu mengirim mata-mata, memastikan apakah muslimin mau menyerang atau tidak, gitu kan. Nabi SAW juga pada saat itu sudah tahu ini, keluar kafilah, sudah sekian hari lagi akan melewati tempat ini. Maka beliau pun mengutus mata-mata, dan mata-mata Nabi SAW ada 2 orang. Satu orang, yang pertama sahabat Nabi namanya Busbus bin Amr, dan juga yang kedua Adi bin Abi Darda. Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma ini diutus oleh Nabi SAW menjadi mata-mata. Kedua sahabat ini mulai keluar dan mencari berita. Saat yang bersamaan Abu Sufyan juga sendiri keluar mencari informasi di lokasi yang sama. Jadi kafilah Quraisy lagi istirahat di dekat wilayah Badr itu, gitu kan, lagi istirahat. Maka Nabi SAW kutus mata-mata 2 orang ini. Jadi mata-mata ini juga istirahat di tempat yang sama, tanpa mereka tahu kalau ini ada kafilah Quraisy. Dua orang mata Nabi SAW, dan Abu Sufyan juga tidak tahu kalau mata-mata Nabi sudah sampai di situ. Dengan hikmah Allah terjadi begitu. Pada saat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma tiba di sekitar sumur di sekitar Badr, mereka melihat ada 2 perempuan sedang ngobrol. Yang satu berkata kepada temannya, belilah milikku ini, ada produknya. Yang lain menjawab, nanti bila kafilah lewat, aku akan beli langsung dari mereka. Kalimat ini berarti menandakan penduduk setempat tahu kafilah sudah lewat. Dan biasanya kafilah Quraisy kalau mampir di sebuah suku, di dekat suku, mereka buka, siapa yang mau beli silakan. Jadi pasar sementara terjadi, mereka transaksi sampai tiba di Mekah, seperti itulah. Sambil meminta pertolongan dari suku-suku yang ada di sekitar situ. Kedua sahabat tersebut lalu mengetahui bahwa kafilah sudah sangat dekat, lalu mereka berdua balik dan menginformasikan kepada Nabi SAW. Setelah beberapa saat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhu meninggalkan tempat tersebut, Abu Sufyan tiba di tempat yang sama, bertemu dengan 2 perempuan tadi. Lalu kemudian Abu Sufyan bertanya, apakah kalian lihat ada orang yang lewat di sini? Kepada perempuan ini. Keduanya menjawab, tadi ada 2 orang yang lewat tapi tidak berbicara dengan kami, hanya singgah sebentar lalu pergi dan kami tidak tahu kemana. Abu Sufyan lalu mendatangi tempat Busbus bin Amr radhiyallahu anhu dan juga Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhu yang singgah tadi, kemudian menemukan bekas kotoran unta mereka.
Dan Abu Sufyan menemukan di kotoran unta mereka, dikorek-korek, ternyata ada biji kurma. Di sini perlu diketahui teman-teman sekalian, ini dalam sekali pelajaran sirahnya ini kalau kita masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini, karena banyak sekali strategi juga yang ternyata pada saat itu sudah terjadi dan luar biasa gitu. Abu Sufyan tahu sekali, di antara semua suku Arab hanya orang-orang Madinah saja yang memberikan unta mereka makan kurma. Yang lain tidak ada, makanya daun biasa. Karena kayahnya Madinah pada saat itu dengan kurma, dan kurma itu dianggap makanan elit ya, makanan manusia. Tapi karena banyaknya mereka berikan kurma kepada unta-unta mereka. Abu Sufyan bisa dengan jeli pada saat itu memeriksa kotoran yang ada di situ dari dua orang sahabat ini, dan dia tidak tahu kalau ini sahabat, dia cuma mau tahu ini dari Madinah atau bukan. Dikorek, ditemukan memang ada biji-biji kurma. Maka Abu Sufyan akhirnya tahu kalau ini pasti mata-mata Madinah. Segera Abu Sufyan malam itu mengutus seseorang kemudian menulis surat ke Mekah. Wahai Quraisy, lalu disebut satu-satu pemilik harta, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Abul Hakam atau Abu Jahal, disebutkan satu persatu semuanya, harta kita akan diserang oleh Muhammad, segera kirim pasukan. Malam itu juga gitu kan. Jadi bagaimana jelinya mereka pada saat itu teman-teman tahu kalau ini ada penyerangan atau tidak ada penyerangan. Mungkin kalau kita sepertinya tidak periksa kotorannya unta. Tapi ini begitu jelinya, dan memang mereka tahu itu. Terjadilah pengiriman surat. Abu Sufyan memilih seseorang yang memang terkenal sekali, orang ini spesialisnya nyebarin isu. Ada orang begitu subhanallah. Nanti lihat bagaimana caranya dia sebarin isu ya, luar biasa caranya. Jadi kalau ada orang yang seperti ini sekarang mungkin sudah belajar dari zaman jahiliyah. Ada orang namanya Damdam bin Amr. Damdam bin Amr ini terkenal di Mekah, spesialis menyebarkan isu. Di Mekah apa yang dia buat? Dia robek-robek bajunya, kemudian dia bunuh untanya. Darah untanya dilumuri di badannya semua. Semua dilumuri, sampai di kepalanya dilumuri darah semua. سبيل الدموع سبيل مريح